Hai semuanya, saya Azwar Anwar, pengajar di Universitas Borneo Tarakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sejarah matematika di Arab, kemudian tokoh-tokoh matematika di Arab, dan juga sistem bilangan di Arab. Viktor Kampf dalam buku History of Mathematics mengatakan bahwa sejarah matematika Islam abad pertengahan tidak dapat ditulis dengan lengkap karena banyak manuskrip yang belum dipelajari, tetapi secara garis besar sudah diketahui. Sejarah matematika Arab mulai berkembang sesudah pertengahan abad ke-8 yang mempunyai peranan serta kontribusi yang besar bagi sejarah matematika. Matematika Islam di Arab mencakup desimal, aljabar, geometri, trigonometri, dan sebagainya. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mansur, karya-karya Brahmagupta dibawa ke Baghdad untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Di antaranya adalah Brahma Supta Siddhanta, yaitu buku yang berisi tentang astronomi, matematika, dan IPA. Peranan terpenting dalam matematika Islam yaitu memberikan kontribusi bagi pengembangan aljabar, yaitu dengan menggabungkan material India dan Babilonia, serta geometri Yunani. Selanjutnya kita akan membahas tokoh-tokoh matematika di Arab. Yang pertama yaitu Al-Khwarizmi. Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi adalah seorang ahli dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Persia. Lahir sekitar tahun 780 di Khwarizm, sekarang Khiva, Uzbekistan, dan wafat sekitar tahun 850 di Baghdad. Buku pertamanya Al-Jabar adalah buku yang membahas solusi sistematik dari linier dan notasi kuadrat. Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi disebut juga sebagai Bapak Al-Jabar. Karya-karya yang lain yaitu kitab Diksit Algorismi, kitab Rekonstruksi Planetarium, kitab Astronomi, dan kitab Kalender Yahudi. Tokoh selanjutnya yaitu Omar Khayyam. Omar Khayyam merupakan seorang ahli matematika, astronomi, dan filsuf. Omar Khayyam membagi persamaan menjadi dua, yakni persamaan sederhana atau persamaan binomial dan persamaan gabungan, yaitu persamaan trinomial. Karya Omar Khayyam ini selanjutnya pada abad ke-17 menginspirasi René Descartes dalam merelasikan geometri dan aljabar. Kemudian tokoh selanjutnya yaitu Abu Kamil. Abu Kamil sekitar tahun 850-930 sering disebut The Reckoner dari Mesir. Adalah seorang penulis Arab kedua yang hebat tentang aljabar setelah Al-Khwarizmi. Abu Kamil menulis sebuah buku aljabar dengan judul kitab Fil Jabr wa al-Muqabalah yang merupakan komentar atas karya Al-Khwarizmi. Selanjutnya yaitu Thabit Ibnu Qurra. Thabit Ibnu Qurra adalah seorang matematikawan dengan beragam bakat dan prestasi, dokter terkemuka, penerjemah terampil, dan penulis profesional dari hampir 150 karya. Thabit merupakan seorang penukar uang di masa mudanya, kemudian membuka sekolah untuk para penerjemah. Beliau sudah menerjemahkan karya-karya ilmuwan termasuk Apollonius Conic Section, Nicomachus Introductio Arithmetic, dan Measurement of a Circle and on the Sphere and Cylinder of Archimedes. Tokoh yang terakhir yaitu Al-Kahsi. Al-Kahsi wafat tahun 1429. Seorang astronomi yang mengajarkan berbagai cabang ilmu di institusi pendidikan tinggi. Al-Kahsi menemukan dan menghasilkan tabel sinus dan garis singgung, dan menemukan perhitungan gerakan longitudinal matahari dan bulan.
The Calculatorske merupakan sebuah karya tentang aritmatika, aljabar, dan pengukuran, dan didedikasikan untuk Ulugh Beg, yaitu seorang astronom yang mendirikan observatorium pada tahun 1420. Selanjutnya kita akan membahas sistem bilangan di Arab. Sistem bilangan di Arab tidak terlepas dari perkembangan bilangan di Hindu atau India. Bilangan India mulai masuk ke Arab dan diadaptasi oleh bangsa Arab. Orang yang mengadaptasi bilangan tersebut adalah Al-Khwarizmi. Angka 0 ditemukan oleh Al-Khwarizmi yang dalam bahasa Inggris zero, yang bermula dari bahasa Arab sfir. Diawali dari sfir, sifer, jifer, genero, siner, dan seterusnya, hingga sampai menjadi zero. Angka di Arab berawal dari angka India, sedangkan angka India itu berawal dari angka Brahmi, yaitu pertengahan abad ketiga sebelum Masehi dan abad keempat Masehi. Jadi pada gambar bisa kita lihat bahwa urutan yang pertama yaitu berasal dari Brahmi, Hindu, Arabik, medieval, dan modern. Untuk penomoran Arab dimulai dari angka 0 sampai 9 atau terdiri dari 10 digit. Penomoran boleh ditulis sebarang angka. Untuk penempatan atau kedudukan terdiri dari ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Sebagai contoh, 1234, yang berarti 1 kedudukannya disebut ribuan, 2 kedudukannya disebut ratusan, 3 kedudukannya disebut puluhan, dan 4 kedudukannya disebut satuan. Sifat adiktif dan perkaliannya, 1234 itu sama dengan 1 dikali 1000 ditambah 2 kali 100 ditambah 3 dikali 10 ditambah 4, atau boleh dituliskan 1 dikali 10 pangkat 3 ditambah 2 dikali 10 pangkat 2 ditambah 3 kali 10 pangkat 1 ditambah 4 dikali 10 pangkat 0.